Oke, ini untuk rangkaian perakitan kunci kontak ya. Untuk sambungan yang di sini itu kita celupkan saja karena nggak ada rumah soketnya, ini kita nggak punya ya. Dari kunci kontak ini dia ada kabel 5. Kita pakai kabel yang berwarna merah sama yang berwarna putih ya. Ini warna merah ya sama warna putih. Cuma 2 itu saja yang kita pakai. Jadi dia jalur kabel kontaknya ini larinya ke sini. Yang satu nempel di bendik ini, ikut kabel plus aki. Yang satunya lagi di sini ya. Nah, yang satunya di soket yang ini. Nah, ini arus bendik ini ya, pendorong bendik. Sebenarnya kalau kalian nggak beli kunci kontak juga bisa pakai kabel dari sini ke sini, tapi dikonsletkan itu ya. Setelah dikonsletkan dia nyala, udah lepas. Itu kalau nggak pakai kunci kontak. Kalau pakai kunci kontak dia ini kabel plus, ikutkan satu di sini, jadi ikut di baut yang ini ya. Untuk pengisiannya ini kiprok ini memiliki 3 kabel ya. Ini yang agak kecoklatan ke abu-abuan ini sama yang berwarna biru, ini kabel arus dari spool masuknya ke kiprok ya. Nah, untuk yang ini, yang kuning hijau ini harus keluar buat ngisi aki. Ini kabelnya sambungan ini kemarin, tapi ini sudah teruji ketahanannya. Ini tahan untuk listrik. Jadi di sini dia pakai sikring. Ini di dalam sini ada sikring jenis dioda, bukan sikring biasa saya pakai karena ini bekas motor ya, saya potong. Kemudian masuk sini. Ini masuknya ke aki bagian plus. Nah, oke, dia numpang di bawah sini. Kabelnya di sini ada 2. Mungkin nggak terlihat ya karena dia di bawah. Numpang di bawah sini. Ini plusnya, yang sini ground ya, bukan. Umumnya itu minusnya di sini, tapi kebanyakan orang bilangnya itu ground, kontak badan bahasa orang Kalimantan. Ini akinya N40 ya, ukuran standar Avanza atau jenis-jenis seri. Untuk menyalakan ini kan karena kontaknya cuma kita pakai 2, jadi dia nggak ada sistem on ya, sistemnya start saja. Jadi kalau kita putar 1 kali dia nggak ada pengaruh apa-apa. Setelah ini baru start. Jadi saat startnya itu nggak perlu ya, tekan ini nggak perlu, karena rupanya dinamo start ini lebih kuat dari tenaga kita. Kalau kita nyalakan pakai engkol kan kita harus cari topnya dulu posisinya ya kan, baru ini bisa dipencet. Nanti kalau kita tarik dia ininya naik secara otomatis, mesin langsung nyala. Kalau ini enggak ya, ini enggak, langsung kita posisikan saja gasnya posisi hidup, langsung kita start, dan unsetnya ini nggak perlu dipencet, langsung saja.
saya itu sering terkendala waktu masih manual itu ya. Kadang-kadang kita mau pulang di posisi mancingnya itu ombaknya besar ya kan. Kalau kita mau narik mesin ini, mau kita manual, dihantam ombak itu kadang-kadang waktu kita berdiri itu tergoyang, jadi kita hampir jatuh lah. Kalau jatuh sih nyemplung sih belum pernah ya. Kadang-kadang di situ susahnya, jadi kita harus nunggu gelombang itu sudah lewat baru ada posisi buat nyalakan mesin. Tapi kalau udah begini, kalau sudah pakai motor starter gini, mau posisi bagaimanapun kita itu, mau di samping pohon, udah setar aja nggak ada masalah. Yang penting ini ya, beling-beling sana jangan kena pohon, itu aja. Ini untuk ini groundnya ini kita tempel di sini aja, bautkan saja di bodinya ini, didudukan mesin ini, sudah aman. Nanti kalau udah itu, ini lumayan karatan ya, nanti kalau disetar agak-agak susah berarti dia ininya karatan, groundnya yang di sini. Lepas dulu bautnya, dibersihkan lagi. Biasanya itu aja penyakitnya, kalau enggak dia di sini. Karena ini kan saya pakai buat air laut ya, jadi dia gampang karatan ya. Kadang-kadang di sini kalau dia setar itu ya, namanya juga air asin ya kan, lebih tajam. Kalau ini jarang sih, karena ini skonnya ini dari tembaga, jadi dia jarang karatan sebenarnya. Ya kayaknya itu dulu lah. Untuk solarnya ini pakai tank ya, karena dia udah nggak punya tangki solarnya ini. Knalpot juga udah pretelan kayak gini ya, tahan-tahan kuping lah, nahan suara bisingnya itu. Apalagi kalau kita udah RPM atas ya, kalau udah RPM atas itu biasanya kita gunakan RPM atas itu kalau ombaknya besar ya. Ombak besar itu kita lebih enak, itu larinya itu kencang, jadi dia nggak goyang perahunya. Potong aja semua ombak itu. Tapi syaratnya perahunya harus tahan. Kalau perahunya nggak tahan, malah masuk air. Ini untuk oli mesinnya saya pakai 1,5 liter. Sebenarnya itu olinya ini kalau nggak salah itu 1,3 atau 1,4 gitu. Saya kasih 1,5 oli mesinnya, karena ini mesin jarang ya RPM bawah mainnya, pasti RPM-nya atas terus. Untuk nozzle sama brown stop ya, ini buspom mungkin ya namanya ini, entah ini namanya buspom entah apa, yang penting setahu saya ini brown stop namanya. Ini nozzle namanya. Pipa minyak ini ya selama saya pakai belum pernah bocor sih, nggak ada masalah. Yang bermasalah di sini di nozzle-nya ini sama di brown stop ini. Kemarin dia pernah nggak mau langsam, jadi dia kalau hidup itu RPM-nya harus RPM atas baru bisa nyala, RPM bawah dia nggak mau, minyaknya nggak keluar. Kalau untuk servis itu mungkin lain waktu lah, kan saya kasih lihat tutorialnya. Yang pastinya itu buat kalian, utamakan ini ya, gasnya ini jangan sampai menggunakan gas di sini. Kalau kalian buat di perahu mesinnya, usahakan gasnya pakai ini, jadi nyari gas bawahnya itu lebih gampang, karena kita di sini bisa merasakan dari turun naiknya gas itu. Kalau langsung di sini begitu kita putar langsung dia lepas langsung gitu, kadang-kadang mesinnya mati. Oke, saya rasa cukup dulu ya.
Guys, untuk roda gilanya ya, Freewheel ini kemarin saya belinya beli bekas tapi yang sudah pakai gear ya, bekas mesin 186 yang udah memang pakai starter ini. Jadi dia posisi dinamo start itu dia di sini, connectnya di sini ya. Oke, kita bisa start ya, bisa start tanpa menyalakan mesin. Nah, jadi dia begitu di start, dia bendiknya itu langsung lari ke depan. Begitu start berhenti, dia langsung mundur lagi ke belakang ya. Sama halnya dengan mobil lah. Ini udah lumayan ya karetnya. Ini untuk magnetnya ada di dalam. Ini magnetnya kemarin saya beli dari Bukalapak itu, kalau nggak salah 300.000 ya, sama spoolnya itu. Ini sama dengan 178 sama dengan 186 itu sama ya, bisa ditukar ini untuk roda gilanya. Kalau motor start ini sama, dari 186 ke 178 itu sama ya. Kalau untuk tipe ke atasnya lagi, saya karena belum tahu sama mesin yang lebih atas itu bagaimana bentuknya, bagaimana ukuran besarnya, saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa bilang oh ini sama, nggak bisa ya. Jadi setahu saya itu untuk ini sama saja dengan 178 dengan 186 untuk brown stop ya, sama. Roda gila juga sama, spoolnya juga sama ya. Paling dia kalau beda, kadang-kadang ini beda ya, kadang-kadang, tapi ada juga yang sama. 178 ada yang sama dengan ini. Dia ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau punya saya ini yang panjang ya noselnya. Jadi di situ ada perbedaan lah. Saringan udaranya, nah ini sudah tidak ada apa-apa di dalam. Kemarin saya ada beli filternya, cuman saya lihat di dalam ini ternyata udah karatan ya waktu itu, karena mesinnya ini saya beli juga bekas, jadi saya nggak bisa pasang filternya. Sayang kalau dipasang, malah jadi sesak napas nanti karena ditutup sama karet yang dari dalam ini. Kalau begini kan dia nanti ikut terbakar keluar dari knalpot kotorannya. Oke ya, sampai di situ dulu. Terima kasih.